Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam program Obsesi Seru episode yang ke-52 dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Sobat Obsesi, pada episode ini kami akan menghadirkan juga alumni Universitas Negeri Padang dan juga seorang guru SMA Negeri 1 Binjai, Sumatera Utara. Beliau sekarang banyak beraktivitas di Sumatera Utara dan juga sekarang adalah bergerak di bidang literasi dan asosiasi guru bahasa Indonesia. Beliau adalah Syarifuddin Lubis, MPD. Pak Syarifuddin Lubis juga bergiat dalam AGBS ini dalam YouTube-nya, yakni membuat film Mak Jabir. Mudah-mudahan bisa berbagi bersama kita dengan Sobat Obsesi. Pak Syarifuddin Lubis sekarang aktif di Asosiasi Guru Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia, AGBSI. Itu berada di tingkat nasional ada atau bagaimana AGBSI itu, Pak Syarifuddin Lubis? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Hermanto. Senang sekali bersama dalam program ini. Dan salam jumpa untuk semuanya penonton ya, pemirsa Obsesi yang semakin hari ini semakin dikenal di seluruh tanah air, bahkan mungkin sudah sampai ke mancanegara gitu ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Ini kreatornya luar biasa ini gitu ya. Baik, jadi teman-teman, Prof, bahwa AGBSI itu merupakan singkatan dari Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, dan asosiasi ini sebenarnya sudah lama sekali ini terbentuk, itu pada tanggal 1 Desember 2007, Prof. Oh, udah lama ya? 2007, sudah lama. Dan ini dulu dibentuknya di Badan Bahasa, ya, di Badan Bahasa Jakarta. Nah, kebetulan alhamdulillah waktu itu saya juga ikut mendeklarasikan pada tahun 2007 itu. Dan bersama teman-teman dari seluruh Indonesia pada waktu itu. Nah, jadi ini asosiasi ini sudah berskala nasional. Nah, kemudian di setiap provinsi itu dibentuklah menjadi wilayah. Jadi namanya wilayah. Jadi Dewan Pimpinan Wilayah setiap provinsi. Dan alhamdulillah ini sudah hadir di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, Prof. Sudah ada. Sumatera Barat sudah ada wilayah DPW AGBS di Sumatera Barat. Begitu, kalau di Sumatera Barat, apakah sudah seluruh provinsi? Kabupaten maksudnya. Kalau di Pulau Sumatera maksudnya. Oh, Sumatera. Nah, di Sumatera ini alhamdulillah itu baru 2, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini. Ada yang sudah masuk dalam rancangan seperti Aceh ini sedang bersiap-siap untuk membentuk Dewan Pimpinan Wilayah, dan ada beberapa tempat yang lain. Memang termasuk agak lambat ya, Prof ya. Bayangkan dari tahun 2007 baru seperti ini. Mengapa ini terjadi ya? Sebenarnya terpulang kepada guru bahasa Indonesia sendiri gitu ya. Bagaimana mereka merancang itu gitu, Prof. Itu anggota AGBS itu apakah guru bahasa Indonesia tingkat SLTP, apakah SLTA, SMK, atau memang bergabung seluruhnya? Iya, ini barangkali yang menjadi kelebihan dari AGBSI ini. Jadi AGBSI ini yang penting dia adalah guru, ya, guru, dan berstatus sebagai alumni program studi bahasa Indonesia. Nah, ini jadi yang menjadi, atau mungkin barangkali dia, tapi jarang ya, Prof ya. Artinya kalau dia guru bahasa Indonesia yang mungkin berasal dari guru matematika misalnya, kan ada juga sekarang ya. Tapi ya kita terima saja seperti itu. Jadi statusnya adalah guru bahasa Indonesia dari tingkat dasar sampai ya semua sekolah, semua SMK, SMA, SMP, aliyah dan sebagainya semuanya. Tapi mungkin tidak termasuk perguruan tinggi ya, karena nanti kalau perguruan tinggi sudah ada asosiasinya lagi, sudah sendiri gitu.
Oke, berikutnya ini apa bedanya dengan MGMP yang ada di provinsi-provinsi? Kan kadang-kadang MGMP tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota kan juga ada. Apakah memang tidak terwadahi kegiatan-kegiatan di MGMP atau ada perbedaannya dengan MGMP? Ya, memang ini sering jadi pertanyaan ya, Prof ya. Jadi sebelum ini saya sampaikan tadi tentang ini ya, tentang asosiasi tingkat wilayah tadi. Sebenarnya nanti ke bawahnya ada lagi, Prof. Jadi nanti ada tingkat DPD namanya, Dewan Pimpinan Daerah. Ini setiap kabupaten kota, ya kan? Ya. Di Sumatera Barat, alhamdulillah sampai sekarang belum ada ini yang untuk tingkat. Tapi kemarin sudah ada rekan kita di pesisir selatan. Ibu Marna ini kemarin sudah komunikasi, baru aja mungkin seminggu yang lalu berkomunikasi bahwa mereka akan segera membentuk Dewan Pimpinan Daerah AGBSI pesisir selatan itu, Prof ya, informasi yang terbaru. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah bedanya dengan MGMP? Jadi MGMP ini Musyawarah Guru Mata Pelajaran ini kan sudah lama gitu ya. Dan MGMP ini kan awalnya kan tidak, statusnya itu kan apa ya, tidak berbadan hukum, ya, dia hanya kan di bawah ini ya, di bawah kementerian, di bawah dinas pendidikan, dan sekarang memang MGMP ini sudah semakin sudah ada geliatnya lah, dibandingkan dulu kan hanya, mohon maaf, mungkin hanya menunggu kalau ada perintah dari atas baru berkegiatan. Sekarang kami lihat beberapa MGMP sudah mulailah bergerak untuk membuat kegiatan-kegiatan, melaksanakan program-programnya gitu ya. Dan bedanya barangkali dengan AGBSI, kalau MGMP ini dia kan per mata pelajaran, Prof ya, karena memang musyawarah guru mata pelajaran gitu ya. Dan per tingkat satuan pendidikan. Jadi kalau SMA saja, SMP saja, SD dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau AGBSI ini dia terbentuk oleh guru bahasa Indonesia itu sendiri dulu. Jadi dia ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, dalam arti dia independen, lahirnya itu independen gitu ya, asosiasi. Nah, kemudian bedanya dengan yang tadi, asosiasi ini kan melingkupi semua satuan pendidikan, tapi memang untuk mata pelajaran tapi dia bergabung semuanya. Jadi kita tidak ada AGBSI SMP, AGBSI SMA gitu. Nah, dia semua mencakup semua sekolah. Seperti itu, Prof. Bedanya di situ. Oke, berarti AGBSI secara nasionalnya sudah berbadan hukum gitu ya? Sudah kita berada hukum dari Kemenkumham, sudah ada akte notaris, sudah semuanya. Bahkan kita juga sudah punya laman AGBSI, sudah ada ya. Kalau mau berkunjung boleh, sudah ada. Oke. Berikutnya Pak Saripudin Lubis, kemudian aktivitasnya itu disilahkan kreativitas masing-masing di tingkat DPW, DPD misalnya, nanti itu gimana? Atau ada arahan dari tingkat nasional, program-program tertentu, atau berkreativitas juga dibebaskan ke AGBSI? Ya, tentu saja dibebaskan, tapi tetap kita harus mengacu kepada anggaran dasar. Jadi kita sudah punya anggaran dasar secara nasional, tentu kita juga programnya itu mengacu kepada visi dan misi atau tujuan dari AGBSI pusat. Jadi silakan masing-masing wilayah untuk membuat kreasi sendiri kegiatannya itu, tapi tidak boleh lari dari anggaran dasar yang sudah digariskan oleh pusat itu, Prof. Gitu ya. Oke. Kemudian di AGBSI Sumut, sekarang Pak Saripudin sebagai ketua AGBSI Sumut. Ya, untuk DPW wilayah Sumatera Utara kebetulan kita diamanahi sebagai ketua. Sedangkan di pusat kebetulan juga diamanahi sebagai ketua bidang organisasi di pusat. Nah, sebenarnya duluan yang wilayah dulu jabatannya ini gitu, Prof. Yang pusat itu malah belakangan gitu ya. Nah, kemarin itu dari hasil kongres, Prof. Jadi kita sudah melaksanakan kongres AGBSI yang pertama di Jakarta itu tahun 2018, itu dihadiri oleh seluruh guru bahasa Indonesia, perwakilan ya, seluruh provinsi, walaupun yang belum terbentuk waktu itu DPW-nya, tapi diundang waktu itu dan dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud waktu itu, Prof. Ya. Itu kalau sekarang AGBSI itu perhatian dari Kemdikbud misalnya itu seperti apa? Perhatian dari Kemdikbud. Kita sudah ya kalau perhatian mungkin ya, tapi selama ini memang
belumlah semaksimal mungkin ya. Tapi waktu kita kongres itu sepenuhnya itu dibiayai oleh Kemendikbud, Prof. Jadi kita kita disiapkan hotel yang besar waktu itu karena pesertanya juga luar biasa waktu itu, ramai gitu ya. Jadi semuanya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah waktu itu, melalui Kemendikbud itu, Prof. Waktu kongres itu berarti dibenahi oleh Kemendikbud gitu ya? Kita kemarin itu kongres sekaligus ada pertemuan ilmiahnya sekaligus pada acara itu gitu. Semua dibiayai, Prof. Oh, berarti sudah menjadi perhatian lah bagi Kemdikbud kalau gitu ya, asosiasi ini ya, karena sudah berbadan hukum. Ya, kemarin juga ketika ada rapat-rapat penting di GTK itu, misalnya tentang Jalan Pendidikan Indonesia dan sebagainya, itu asosiasi selalu dilibatkan, diundang ke kementerian, Prof. Oke. Baik, itu cuma bagaimana pembentukan DPW dan DPD tadi di Indonesia itu sudah berapa persen, itu bagaimana upaya untuk itu? Ya, sebenarnya membentuknya mudah sekali sebenarnya gitu ya. Tapi kan itu saya katakan tadi gitu ya. Mungkin kembali kepada kemauan ya, Prof ya. Kemauan lah. Kemauan dari guru bahasa Indonesia itu. Sebenarnya kita sudah berkali-kali menyerukan supaya ayo teman-teman, walaupun barangkali belum aktivitasnya. Sebenarnya aktivitas kita kan sederhana saja ya, Prof. Kami selalu mengatakan seperti ini. Katakanlah di sebuah kabupaten kota membuat atau mungkin di wilayah tadi ya, membuat sebuah perkumpulan ini, pengurusnya ya ada berapa orang, 10 orang pun jadi gitu ya, 10 orang saja yang sudah terbentuk, 10 orang jadi. Kemudian aktivitasnya juga tidak sulit. Katakanlah di sekolah saya SMA 1 Binjai, saya membuat diskusi sastra sajalah misalnya, tentang membahas sebuah cerpen ya Bang Haris Ebri Tahar misalnya. Lalu saya undanglah siapa ya yang dekat-dekat sajalah yang bisa kita bawa ke situ. Ayo kita diskusikan, bicarakan. Nah, itu kan sudah kegiatan yang bagus kan gitu, Prof. Jadi nggak perlu terlalu ini gitu ya. Tapi itu tadi gitu ya. Ya kita tetap mengharaplah supaya kawan-kawan maulah sedikit menyisihkan waktunya untuk ini. Karena apa? Efeknya kan sangat besar ya. Walaupun kegiatan kecil tapi efeknya itu besar, menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk ini gitu ya, untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan yang ya di Sumatera Utara misalnya, kami tidak menafikan usaha yang lain ya atau MGMP dan sebagainya. Tapi kami melihat ketika kegiatan ini dilakukan oleh GBSI, ternyata begitu banyak potensi sebenarnya para guru bahasa Indonesia ini yang selama ini kan terpendam gitu ya. Nah ini potensinya semua akhirnya terbuka gitu ya. Nah ini kan berpengaruh juga terhadap siswanya gitu ya. Dia lihat gurunya ya, contohnya kayak Mak Jabir tadi gitu ya. Lihatnya gurunya main di YouTube ya, muridnya kan terus ini gitu ya. Wah, semangatnya muncul gitu. Wah, guru saya seperti itu ya, kami juga harus ikut dong kan gitu, Prof. Oke, sekarang kita masuk ke Mak Jabir ini. Itu merupakan program dari AGBSI ini berarti ya? Itu memang bagian dari kegiatan AGBSI. Nah, ini sedikit tentang Mak Jabir gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak punya program Mak, program AGBSI itu nggak ada ya. Tidak ada program untuk membuat film Mak Jabir. Memang program untuk membuat film ada. Kita memang merencanakan membuat film. Awalnya itu malah kita membuat film layar lebar itu kan dalam ya. Ini halo, agak putus. Putus-putus ya. Ya oke, terus. Nah, udah lancar. Ya, jadi berkumpullah teman-teman merancang program, akhirnya muncullah program Mak Jabir ini tiba-tiba saja gitu munculnya. Jadi bukan program yang terencana gitu ya. Oke, baik. Cuma kan sekarang nampaknya di YouTube kan Mak Jabir sudah mendapatkan tempat lah, bahwa salah satu ada film, ada kanal YouTube dari Sumatera Utara sudah mendapat tempat, saya lihat. Itu ide awalnya dulu bagaimana itu sampai kok ada namanya Mak Jabir gitu? Itu seperti apa dulu itu? Cara prosedur, proses penciptaannya itu?
Ya, nah, tadi pertama kita kan kumpul gitu ya, lalu kita masing-masing diberikan peluang apa ya untuk mengeluarkan idenya apa kita buat seperti itu. Nah tiba-tiba saja muncul istilah jabir, jabir gitu ya. Jabir itu di bahasa Medan, Prof, itu artinya apa ya? Orang yang suka ngomong itu nyerocos saja gitu apa ya, pokoknya dia nggak mikir, tidak mikir nanti orang tersinggung atau tidak, pokoknya kalau memang salah ya salah gitu, disampaikan saja gitu ya, itu istilah jabir, mulut jabir gitu ya, mulut yang mulut jabir gitu ya. Ya, menyampaikan apa adanya terus terang, walaupun orang tersinggung tidak peduli kan gitu ya. Nah itu yang kemudian muncul pada tokoh utama Mak Jabir itu. Tokoh itu ya dia seperti itu gitu ya. Dan di masyarakat Sumatera Utara sebenarnya banyak orang-orang seperti itu yang langsung menegur kalau ada orang salah gitu. Nah itu sebenarnya di situ gitu. Jadi kalau kita kembali kepada misi kita tadi dari Guru Bahasa Indonesia, ya kita mengangkat ide-ide yang sederhana saja sebenarnya. Jadi tujuan itu kita berharap nanti masyarakat ya mungkin tidak berpengaruh langsung ya, tapi paling tidak mereka bisa belajar dari film ini bagaimana seharusnya kita menjadi masyarakat yang sosial ini gitu. Kalau sekarang itu aktor-aktornya itu memang guru-guru itu pada umumnya atau gimana? Aktor-aktornya atau aktornya itu siapa? Halo? Aktornya itu sekarang siapa itu? Aktornya guru-guru anggota asosiasi? Halo? Ya. Nah, aktornya siapa itu Pak Sarip Lubis? Aktornya, guru? Iya, jadi semua yang main di film ini adalah guru-guru bahasa Indonesia, Prof. Semuanya guru bahasa Indonesia. Ada satu dua mungkin seperti ada tokoh anak kecil itu misalnya itu tentu kan. Tapi kita juga usahakan tetap yang ada kaitannya dengan guru, mungkin anaknya, kemanakannya gitu. Jadi ya di situ ada, dan itu ada yang dari Medan, dari Binjai, dari Deli Serdang, bahkan ada yang jauh dari Bali G sana. Bali G itu sekitar 5 jam dari Medan gitu ya. Nah, itu kita undang untuk main di film itu. Jadi semuanya guru bahasa Indonesia, Prof. Itu saya katakan tadi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi siswa-siswa kita untuk bisa membuat yang terbaik gitu ya dalam segala aspek gitu. Itu, Prof. Setidaknya itu kan bisa memotivasi anak-anak SMA, tingkat-tingkat SMA, SMP itu sekarang kan mestinya kan kreatif-kreatif juga gitu kan. Jadi dengan adanya Pak Jabir bisa memotivasi mereka, guru-gurunya ikut membuat film, mereka juga bisa kan dengan teknologi sekarang, saya pikir itu tidak masalah kan, berkembanglah motivasinya itu. Kalau sekarang itu, kalau kita lihat Mak Jabir itu kan guru-guru itu tadi jauh-jauh tadi tidak ada persoalan itu ya, kan ada ya sampai dari Bali G jauh 5 jam itu. Bagaimana itu? Ya sebenarnya kalau mau jadi persoalan ya persoalan, Prof, gitu ya. Tapi kalau yang main di film ini itu tidak menjadi persoalan gitu ya. Sudah itu yang saya katakan tadi. Itu kan kata kuncinya tadi kemauan ya, Prof ya, niat. Bahkan boleh dibilang ya mohon maaf misalnya mereka harus mengeluarkan dompetnya untuk kegiatan ini gitu ya. Jadi bukan malah dapat untung kan gitu kan, justru dapat. Tapi mereka ya bahagia dengan ini gitu, dengan kegiatan-kegiatan ini bahagia gitu. Jadi persoalan tadi ya insya Allah bisa lah ya ada juga sih teman-teman kita yang lain mungkin kita ajak juga nggak bergabung ya, mungkin itu jadi persoalan bagi mereka kan gitu ya. Oke, baik. Aktivitas kalau sampai sekarang AGBSI di wilayah-wilayah lain, maksudnya di provinsi-provinsi lain seperti apa? Apakah sudah seperti yang di Sumut? Ya, mereka sedang mendekati Sumut gitulah, Prof ya. Jadi sudah banyak juga aktivitas mereka tapi memang kita masih menunggulah. Ya mungkin sekarang kan kendalanya kan ya untuk tetap muka, untuk berkumpul kan memang sangat sulit sekarang gitu ya. Kita maklumi juga lah. Nah, jadi tapi kita tetap inilah berharap bagaimana juga bisa kiatnya ya sebenarnya kan
seperti yang kita lakukan ini misalnya Prof, buat obsesi ini kan salah satu cara ya untuk bisa beraktivitas. Kita kan berharap juga adalah sedikit lah geliat juga gitu ya. Tapi mungkin ya kita masih menunggulah Prof bagaimana. Tapi sudah ada beberapa tempat yang sudah membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi mungkin mereka sedang merancang kegiatan lebih besar lagi lah. Selama ini sudah ada, Prof. Ya. Oke. Baik. Kemudian Pak Saripudin Lubis, kenapa kok ke film? Ini dulu latar belakangnya perguruan tinggi di mana dulu? S1 di mana? Saya sampaikan dulu kan di Universitas Negeri Padang ya dulu ya. Iya. Itu sudah latar belakang ini juga teater juga berarti ya. Iya, sebenarnya gini, sempat dulu setelah menjadi guru di SMA sempat terhenti aktivitas berteater, Prof. Saya lebih banyak mungkin aktivitasnya itu ke tulis menulis ya, ikut kegiatan menulis media dan sebagainya. Lebih banyak ke sana gitu ya. Jadi proses berteaternya itu agak saya hentikan, walaupun sebenarnya di sekolah kita juga ada kelompok teater, tapi tidak sampailah ini ya, kita hanya untuk insidental saja gitu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan 17-an atau mungkin ada lomba-lomba dan sebagainya, itu yang kita ikuti gitu ya. Jadi kalau cerita tentang dasar dulu Pak Prof, saya dulu SPG 1 Medan dulu. Jadi dari SPG Medan. Iya, dari SPG dulu saya sebenarnya sudah ikut kelompok teater. Kemudian dulu saya masuk ke Unimed, dulu IKIP ya, Prof IKIP Medan. IKIP Medan dulu saya diploma 3. Jadi di sana sudah ikut teater LKK namanya, teater LKK Unimed. Sekarang ini masih aktif LKK Unimed itu, dan alhamdulillah di LKK ini dulu saya generasi pertama untuk LKK ini. Nah, di sini dulu rezekinya LKK ini gitu ya, teaternya. Jadi ini kilas balik sebentar. Jadi dulu saya mau memilih S1 di IKIP Medan itu tidak bisa, Prof. Karena kenapa? Ada aturan dulu bahwa yang bisa S1 itu hanya ranking 1. Jadi kebetulan saya dulu yang jelas bukan ranking 1 kan gitu ya, Prof. Ya. Nah, jadi kebetulan waktu itu almarhum Pak Muhardi ya, Prof ya. Pak Muhardi. Itu dulu, dan Prof Hasan itu berkunjung ke Medan membawa kelompok teater Kampus Selatan. Mereka pentas di IKIP Medan waktu itu. Pak Saripudin berarti dulu program diploma di IKIP Medan. Iya, anggota teater LKK kan gitu ya. Jadi kamilah dulu yang mengurusi kehadiran Kampus Selatan di Medan. Kami yang mengurusi pementasannya semuanya, kamilah sebagai tuan rumahnya gitu. Akhirnya saya waktu itu sudah tamat, tapi masih aktif di sekarang. Sudah tamat D3, berarti? Udah, D3 itu udah tamat, datang ada lupa Muhardi almarhum. Nah, cerita bahwa saya nggak bisa S1 di IKIP Medan gitu ya. Nah, itulah Pak Muhardi waktu itu, udah kamu buat saja lamaran ke IKIP Padang. Nah, gitu dulu, Prof. Itu transfer di IKIP Padang atau gimana? Iya, saya transfer dulu IKIP Padang. Jadi akhirnya atas jalan dari Pak Muhardi itu tadi, makanya saya kemudian mengajukan lamaran untuk transfer di IKIP Padang. Sampai lagi Padang ya kan. Nah, kuliah di IKIP Padang, alhamdulillah kita bergabung lagi dengan Teater Kampus Selatan. Jadi aktif di kampus dengan teman-teman waktu itu, termasuk ya langsung di bawah bimbingan Prof Hasan ya. Pak Musman Abdul Manaf juga dulu bersama-sama kita di teater kampus. Ya mungkin Prof Hermanto juga ikut tergabung waktu itu kan gitu ya kan. Nah, lalu di luar kampus kebetulan kita ikut di teater jenjang. Teater jenjang sama almarhum Safel Arifin dan Kakanda Sofia Trisni, ada juga Safel Arifin di situ gitu ya. Nah, itulah pengalaman teaternya, Prof. Sehingga tadi larinya ke Majabir tadi mungkin seperti itu ya. Berarti itulah yang kembali dikembangkan dengan film Majabir. Tentu dasar-dasar teater sangat penting ya dalam pembentukan film Majabir ini gitu ya. Ya, tapi itu bukan karena seorang Saripudin Lubis, Prof, tidak. Anggota-anggota kita memang punya talenta yang luar biasa semuanya gitu ya. Jadi termasuk sutradaranya itu namanya ada Sri Kartini Handayani, itu guru SMA 4 Medan, itu memang punya talenta luar biasa untuk membuat skenario film. Juga ada teman kita Ibu Ifaratna, banyaklah yang punya talenta luar biasa. Mereka juga semua pengasuh kelompok teater di sekolahnya. Jadi itulah yang menjadikan
ya jadi acting dalam Ajabir itu memang karena bakat mereka ya, bukan karena bukan kita bina lah, enggak lah gitu ya. Oke. Baik, berikutnya untuk pengembangan AGBSI secara nasional ini, bagaimana program dari AGBSI secara nasional ya, pusat itu ya? Kan masih banyak yang belum wilayah-wilayah atau provinsi yang belum AGBSI, itu gimana ke depannya rencana untuk pengembangan AGBSI ini? Ya, yang jelas kita tetap menghimbau. Kita hanya bisa sebatas menghimbau, Prof. Jadi tidak bisa kita memaksa. Tetap menghimbau supaya teman-teman segera membentuk ini ya kepengurusan. Caranya sangat mudah. Saya katakan tadi, kumpulkan saja grup bahasa Indonesia 10 orang. Sudah jadi gitu ya. Tapi ya terpulang lagi kepada yang tadi gitu ya. Dan sebenarnya kita juga selalu membagi ini ya. Kita di nasional itu kan ada grup ya, ada grup DPW gitu ya. Jadi kita terus bagi sebenarnya informasi kegiatan Sumatera Utara atau mungkin teman-teman yang lain. Kita berharap ini menjadi inspirasi bagi mereka untuk segera bergerak kan gitu ya. Tapi ya mungkin juga begini, Prof ya. Ini juga tidak bisa kita nafikan juga. Sekarang kan di masa ini ya, pandemi ini terutama, kan sudah banyak sekali komunitas yang lahir gitu ya. Jadi di Sumatera Utara sendiri itu kan luar biasa komunitas, dan komunitas itu kan sebenarnya kegiatannya juga mirip-mirip dengan AGBS ini. Ada komunitas penulis ini, komunitas ini. Jadi semangatnya sekarang itu membentuk komunitas gitu ya. Sementara komunitas yang sudah ada kan gitu ya. Jadi ya masing-masing kan dengan ada egonya juga gitu ya, supaya kalau kita kan di AGBSI sebenarnya ya silakan aja, nggak apa-apa, di komunitas juga ikut kan gitu ya. Tapi sebagai sebuah profesi sebaiknya kan mereka juga ke AGBSI supaya ini kan menyangkut profesinya gitu ya, Prof. Jadi harusnya itu yang bisa kita kembangkan gitu, Prof. Jadi kita usahanya tetap ada, Prof, tapi ya memang bayangkan saja dari tahun 2007 masih seperti ini, tapi ya apa boleh buat lah gitu ya. Begitulah memang. Mungkin ada juga komunitas yang lain dari guru-guru, mungkin lebih cepat juga ada juga seperti itu ya. Tapi juga ini kan menyangkut finansial juga, masalah biaya dan sebagainya gitu. Kalau kaitan dengan pandemi ini, dengan guru-guru sekarang ini, apakah pandemi COVID-19 ini menghalangi kreativitas guru atau gimana? Jangan-jangan itu menjadi alasan? Ya tergantung kita memandang lah ya, Prof ya. Artinya gini, kalau misalnya kita cara pandangnya itu tentang tatap mukanya gitu ya, ya mungkin dia jadi hambatan gitu ya. Kemarin ini misalnya AGBSI Sumatera Utara itu sudah merancang dengan manis sekali sebenarnya untuk membuat kegiatan. Bahkan kita sudah dibantu oleh sebuah perusahaan telepon seluler gitu ya, sudah dibiayai semua, Prof. Kegiatan kita mengundang seorang pembicara, Helvitiana Rosa dari Jakarta untuk membuat workshop bengkel di Sumatera Utara. Sudah rancangnya sudah bagus sekali, sudah tinggal klik jadi gitu ya. Muncullah COVID-19. Sehingga kegiatan tadi ya mungkin ditunda lah namanya gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat tatap mukanya gitu. Tapi sebenarnya justru di masa COVID ini juga peluangnya sangat besar ya. Guru-guru kan sekarang bisa dibilang punya banyak waktu ya di rumah gitu ya. Nah, dengan banyak waktu itu kan sebenarnya bisa berkarya, menulis dan sebagainya gitu ya. Jadi tapi itulah makanya terpulang kepada masing-masing gitu ya. Di kebetulan kita juga alhamdulillah di Sumatera Utara ada ikut komunitas yang lain, misalnya kemarin memberikan peluang untuk ikut menulis buku misalnya seperti itu. Gratis, tidak berbayar, bahkan dikasih hadiah gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya di masa COVID ini justru peluangnya juga besar untuk bisa berkarya, gitu. Jadi nggak ada hambatan sebenarnya kalau kita melihat dari cara pandang yang lain gitu. Ya, ini program Obsesi Seru kalau tidak COVID mungkin nggak ada barangkali, karena ini kan Obsesi Seru ini kan karena COVID-19. Kalau tidak COVID-19 mungkin nggak ada program ini mungkin kan. Wah, sepertinya iya gitu ya. Jadi tinggal bagaimana cara memandang itu ya, memanfaatkan, karena kita banyak belajar melalui YouTube, sudah sangat banyak ya big data di dunia ini.
kita tinggal menambah wawasan dan mengasah keterampilan saja lagi kan. Tentu memang sedikit menguasai teknologi digital ya, teknologi digital kita kuasai. Itu kan bisa dipelajari. Sedikit Prof ya, misalnya Mak Jabir tadi ya. Mudah-mudahan ini saya tunjukkan ya, kita sudah dapat ada dua penghargaan nih Prof ini ya. Ini dari Kemeninfo, Kementerian Informasi. Bagaimana proses? Bagaimana itu proses kok dapat penghargaan itu melalui apa tuh, dengan cara apa tuh? Nanti bergabung dengan Siberkreasi namanya Prof. Siberkreasi di situ nanti ada, dan ini setiap tahun kan ada pengumuman nanti di situ ya, kita mendaftarkan film kita atau program kita, tapi dia banyak kategorinya termasuk film. Alhamdulillah kemarin kita mendapat 2 penghargaan nih Prof sekaligus. Penghargaan apa saja yang dua tuh? Ini yang pertama ini juara favorit ya, inspirational YouTuber ya, sebagai video inspirasi YouTube. Ini yang pertama ini. Yang kedua ini sebagai YouTuber kreator eksternal juara kedua. Jadi ini dari apa? Dari apa tadi? Dari Kominfo. Kominfo tingkat nasional maksudnya? Nasional ya. Iya. Dia dari alhamdulillah kita dapat 2 penghargaan ini kemarin dari Mak Jabir. Ya bukan ini menjadi tujuannya, tidak. Tapi kan apresiasi itu kan sangat penting ya, apresiasi itu sangat penting. Mak Jabir kan kalau tidak salah baru kan di akhir beberapa bulan menjelang 2020 ya ada. Iya, baru tahun kemarin aja ya. Ini masih masuk episode ke-9. Kalah jauh sama ini Obsesi Seru ya. Iya, tapi itu kan penghargaan itu sangat bagus ya, kalau kita berkreasi dan kreator-kreator YouTuber misalnya diberi penghargaan itu kan akan mendorong dan memotivasi ya. Dan itu sangat bagus, saya pikir itu untuk Mak Jabir, saya pikir. Iya, sebenarnya semangat kawan-kawan itu luar biasa Prof gitu kan. Cuma semangatnya kan kemudian kan dihalangi oleh biaya kan gitu ya. Iya. Tapi kita sekarang sudah menyimpan ada 3 film yang masih disimpan Prof. Kemarin kita baru saja pengambilan gambar. Yang satu yang terakhir ini kemarin itu Cupang itu baru diluncurkan sekitar seminggu yang lalu. Nah, ini ada 3 lagi yang sedang berada di dapur ini. Sedang proses ya. Tinggal apa ya lagi ya, tinggal dipublikasikan. Oke, sangat bagus lah. Mungkin ini harapan lah terakhir ini mungkin harapan Pak Saripudin Lubis baik sebagai guru SMA 1 Binjai Bahasa Indonesia, termasuk juga sebagai ketua Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, untuk guru-guru, berarti kan teman-teman kerabat kita juga ya, guru-guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA, di SMP misalnya, itu seperti apa dalam pengembangan kreativitas berbahasa dan bersastra ini? Ya, terima kasih Prof. Jadi selama kita masih punya label guru gitu ya, label guru, dan kita khususkan lagi guru bahasa Indonesia, maka selama itu pula kita itu akan tetap menyandang beban yang luar biasa, saya kira. Tanggung jawab, termasuk tanggung jawab ya, pertama tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Juga tanggung jawab kepada siswa-siswa kita yang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia itu. Jadi untuk menjalankan tanggung jawab itu, saya kira guru tidak boleh berhenti. Guru tidak boleh berhenti untuk belajar dan belajar. Nah, salah satu cara belajar adalah mungkin sekarang ini sudah tidak saatnya lagi ya belajar sendiri, karena kalau dulu barangkali orang, nah ini kan belajar sendiri-sendiri, hebat sendiri kan gitu ya. Nah, sekarang mungkin bisa jadi ada yang hebat sendiri ya, tapi kan ada teman-teman kita yang lain yang ingin juga hebat, dalam arti yang ingin menonjol, ingin juga berbuat, yang selama ini saya katakan tadi mungkin mereka belum terikutkan. Nah, saya kira sudah saatnya lah, ayo teman-teman semuanya, guru-guru ya, apakah masa pandemi atau tidak ada masa-masa, pokoknya mau masa pandemi, masa apapun itu, guru tidak boleh berhenti untuk kreatif ya. Nah, salah satu cara untuk bisa kreativitas itu meningkat adalah dengan
ikut dalam komunitas-komunitas, komunitas profesi dia seperti AGBSI, kemudian juga bergabung dengan atau bermitra dengan kelompok yang lain, misalnya mungkin dengan Taman Budaya kah. Jadi di Sumatera Utara juga bermitra dengan Taman Budaya Sumatera Utara, Prof. Jadi kita sudah dilibatkan kegiatan-kegiatan di sana, misalnya kita pernah pentas di Taman Budaya bersama para sastrawan, misalnya gitu ya. Nah, saya kira ini harus kita lakukan pada guru bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian khusus ini gitu ya, saya kebetulan alumni dari UNP gitu ya. Dan saya tahu alumni UNP ini kan hebat-hebat gitu ya. Ayo di sini saya sebutin nama-namanya, nggak apa-apa Prof ya. Iya boleh. Di sini ada Alfian Nasibuan di Musikaping, ada Marnaini Pipit, ada di Pesisir Selatan, ada Armayeni, ada di Kota Padang, ya. Dan banyak lagi saya kira. Saya nggak sebutkan satu persatu gitu ya. Dan saya tahu waktu di kampus mereka itu luar biasa sekali aktifnya gitu ya. Dan dekat dengan profesor-profesor yang ada di UNP gitu ya. Artinya begini ya, ini udah enak sekali ini sebenarnya membuat kegiatan di Sumatera Barat itu gitu ya. Saya tahu UNP itu tuh nggak pernah tertutup untuk kegiatan baik dari luar, tinggal ngomong saja. Bahkan ini kalau nanti Prof setuju ini udah kawan-kawan udah kepanasan ini. Ayo kita sekali-sekali ke Padang, ke UNP, kata kawan-kawan Mak Jabir ini kan. Kita main di itu gedung teaternya Mursal Esten itu. Nah, itu udah seperti itu gitu ya. Kita udah rencana ke isi Padang Panjang juga untuk tur ke sana gitu ya. Artinya apalagi teman-teman di Sumatera Barat gitu ya. Artinya banyak inspirasi yang ada di kampus, ada Prof. Aris Emri Tahan, ada Prof. Hasan, ada Pak Musman, ada Prof. Erman. Wah, nggak bisa dihitung lah kalau di situ gitu ya. Jadi sangat sayang sebenarnya Prof ya. Artinya kenapa ini bukan dimanfaatkan gitu ya? Kenapa ini tidak ayolah gitu ya? Nah, mungkin seperti itu Prof ya. Artinya sayang sekali sebenarnya kalau tidak segera bergerak ini gitu. Oke, baik. Pada bagian terakhir, di penghujung terakhir ini, apa obsesi Pak Saripudin Lubis ke depannya? Ya terserahlah, apakah sebagai guru, apakah sebagai Ketua Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, apa obsesi ke depannya atau yang belum, atau semacam, ya obsesi lah begitu. Ya, terima kasih. Ada ya, di Sumatera Utara kita kawan-kawan yang tergabung dalam AGBSI ini kan guru-gurunya tadi kita berharap adalah setiap daerah itu nanti akan membuka organisasi di setiap kabupaten kota, itu yang pertama. Nanti kalau terbentuk ini kita berharap juga para guru-guru ini dapat membuka sanggar sastra di sekolah. Alhamdulillah yang sekarang di Mak Jabir ini sebagian besar itu sudah punya sanggar Prof di sekolah masing-masing. Dan nanti ketika sanggar ini sudah ada, kemudian gurunya sudah aktif, kita akan mengadakan kemah sastra bersama-sama, dan itu rutin setiap tahun. Nah, mudah-mudahan dengan ini nanti mata pelajaran bahasa Indonesia itu akan semakin bermuruah, semakin bermartabat, ya. Itu obsesi kita ke depan, Prof. Mudah-mudahan ini menyangkut profesi kita, gitu, Prof. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Saripudin Lubis, Sobat Obsesi. Pada kesempatan ini kita sudah berbincang-bincang dengan tokoh yang juga alumni dari Universitas Negeri Padang, Bapak Saripudin Lubis, MPD, guru SMA 1 Binjai, Sumatera Utara, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, Sumatera Utara. Terima kasih Pak Saripudin Lubis. Mudah-mudahan gelar bicara kita ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja Sobat Obsesi dengan program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Bersua kembali pada episode berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.